Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan NIM 08051182025012. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan akhir praktikum dasar-dasar akustik, yaitu pengenalan alat akustik ekosonder. Baiklah, lanjut ke pendahuluan. Pengetahuan mengenai topografi dasar laut bermula dari pemetaan yang sudah lama dilakukan pada zaman dahulu. Mengingat jangkauan yang terbatas, pada penerapan visual, lingkungan bawah air, sonar telah menjadi solusi pilihan untuk pengamatan dasar laut sejak dimulai pada tahun 1950-an. Hasil pencitraan slide scan sonar disajikan dalam bentuk 2 dimensi. Namun, pada perkembangannya, banyak gambar 2D slide scan sonar yang bisa diubah menjadi representasi 3D. Di sini yang pertama itu fungsi ekosonder. Ekosonder di bidang perikanan dan kelautan adalah sebagai pengidentifikasi jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut. Pemetaan dasar laut, pencarian kapal-kapal karam di dalam laut, penentuan jalur pipa dan kabel di bawah dasar laut, dan analisa dampak lingkungan di dasar laut. Selain itu juga, aplikasi ekosonder juga berperan dalam penentuan stok ikan dan lokasi schooling atau schooling ikan. Lanjut, jenis-jenis ekosonder. Yang pertama itu MBOS atau multi beam ekosonder. Apa itu multi beam ekosonder? Multi beam ekosonder dapat memancarkan lebih dari satu beam saat pancaran gelombang dilepaskan. Beam yang dipancarkan akan diterima kembali oleh instrumen transducer. Berikutnya, jenis-jenis ekosonder yaitu SBOS atau single beam ekosonder. Single beam ekosonder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pengirim dan menerima sinyal gelombang tunggal. Prinsip kerja single beam ekosonder yaitu menggunakan prinsip pengukuran selisih fase pulsa dengan cara menghitung selisih fase pulsa dengan cara menghitung selisih pemancaran dan penerimaan dari pulsa akustik. Lanjut ke transmitter. Apa itu transmitter? Transmitter memiliki fungsi menghasilkan pulsa yang akan ditransmisikan. Ada kotak pulsa aktif perekam yang akan memberikan perintah ketika pembentuk pulsa bekerja. Pulsa akan dihasilkan oleh osilator dan kemudian diperketat oleh power amplifier. Sebelum pulsa disalurkan ke transducer. Nah, lanjut setelah transmitter yaitu transducer. Transducer adalah bagian yang sangat penting dari instalasi pada ekosonder atau ekoperum. Menurut DO 2007, fungsi transducer adalah mengubah energi listrik menjadi energi suara. Suara yang merambat melalui media air dengan cepat, relatif dikenal atau diprediksi dapat menyentuh dasar air dan dipantulkan kembali ke transducer. Nah, menurut McLennan dan Simmons, fungsi lainnya dari transducer berkonsentrasi energi suara akan dipantulkan sebagai sinar. Dengan kata lain, transducer memiliki peran sebagai penghasil sekaligus pemancar gelombang suara ke dalam medium air di laut. Gelombang suara diperoleh dengan mengubah energi listrik yang diperoleh dari transmitter. Setelah itu ke receiver. Nah, apa itu receiver? Receiver adalah alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal listrik yang lemah dari transducer. Saat ini gema ekosonder terjadi sebelum transmisikan ke perekam. Fungsi receiver itu sendiri adalah menerima objek dan menampilkan atau merekam sebagai perekam hasil dari ekosonder. Sinyal listrik lemah dihasilkan oleh transducer setelah ekosonder diterima harus diperkuat beberapa ribu kali sebelum dipindahkan ke perekam. Lanjut ke perekam, yaitu perekam. Perekam memiliki fungsi yaitu sebagai perekam yang tertulis di kertas, juga ditampilkan pada layar tampil CRT atau katoda ray tube dalam bentuk sinar berosilasi untuk layar berwarna atau berupa tampilan berupa lampu sorot. Berpendar untuk ekosonder tanpa merekam. Fungsi lainnya adalah sebagai pemberi sinyal untuk memperkuat pulsa transmisi dan penahan awal penerima ekosonder pada saat itu setara. Lanjut ke time base. Perekam memiliki fungsi sebagai selanjutnya itu kita lewatkan saja time base, bisa dilihat tadi. Selanjutnya kita cara pemakaian ekosonder. Yang pertama itu memasang alat dan cek keadaan alat sebelum memulai pengambilan data. Pastikan kabel single beam dan display sudah terpasang. Pasang antena jika diperlukan, input 1 GPS.
Masukkan single beam ke dalam air, set skala kedalaman yang ditampilkan di display, set frekuensi yang akan digunakan yaitu 200 Hz untuk laut dangkal atau 50 Hz untuk laut dalam atau dual untuk menggunakan keduanya. Yang selanjutnya set input data air yaitu salinitas, temperatur, dan tekanan air, pengambilan data. Selanjutnya itu pemrosesan data. Baik, untuk kesimpulan dari PPT saya yaitu akustik kelautan merupakan satu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolam perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Komponen-komponen yang terdapat pada ekosonder ialah transmitter, transducer, receiver, perekam, dan time base. Salah satu kelebihan dari ekosonder adalah alat tersebut dapat menentukan kedalaman air serta kelimpahan dari jumlah ikan. Kelemahannya yaitu memiliki harga jual yang mahal dan alat ini menggunakan kertas khusus dan baterai yang mahal. Prinsip ekosonder adalah mengukur kedalaman air dengan membangkitkan pulsa akustik pendek yang dipancarkan ke dalam air, kemudian kembali pada eko dari dasar air itu. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.